Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara. Salam damai sejahtera di dalam Tuhan. Apa kabar? Semoga semuanya baik-baik saja. Sebelum kita melakukan kegiatan masing-masing pada hari ini, marilah kita merenungkan apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui Alkitab yang akan kita baca, kita renungkan bersama. Untuk itu marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, Sang Pemilik hidup dan kehidupan kami, pada pagi ini kami sungguh bersyukur dan berbahagia karena anugerah hidup dan kehidupan pemberian-Mu kepada kami semua. Ya Tuhan, sebelum kami melakukan kegiatan kami masing-masing sepanjang hari ini, perkenankan kami untuk belajar kehendak-Mu yang disaksikan di dalam Alkitab. Terangi pikiran dan hati kami dengan Roh Kudus, agar kami dapat memahami kehendak Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat, Sang Penebus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, bacaan kita pada saat ini diambil dari kitab Mazmur pasal 116 ayat 1-4, dilanjutkan ayat 12-19. Sedangkan yang saya baca pada saat ini ayat 12. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Bapak, Ibu, dan Saudara, kekasih Tuhan, jika pertanyaan pemazmur ini ditujukan kepada kita, bagaimana jawab kita? Bisa terjadi kita menanggapi dengan perkataan terima kasih kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan dengan berbagai cara dalam kehidupan ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, demikian juga pengalaman umat beriman, baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Contoh, Yefta yang memenuhi nasarnya kepada Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan kemenangan kepadanya dalam peperangan dengan bangsa yang lain. Karena Yefta telah ditolong oleh Tuhan, sehingga dia bersyukur dan dia bernasar kepada Tuhan. Contoh lain, Paulus yang mengakui dan meyakini bahwa hidupnya berasal dari Tuhan, segala sesuatu dari dia, oleh dia, untuk dia, maka Paulus berpesan, berikanlah tubuhmu sebagai persembahan yang layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Demikian juga dalam bacaan kita pada saat ini, di dalam Mazmur pasal 116 ayat 1-4, ayat 12-19, mengingatkan kepada kita bahwa pemazmur ini bertanya kepada dirinya sendiri dan dia menanggapi pertanyaannya sendiri. Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Pemazmur memiliki pengalaman bersama Tuhan. Pemazmur pernah nyaris mati dan dia berseru kepada Tuhan dan Tuhan meluputkan dari kematian. Seperti di dalam ayat 3, 4, dan 8. Pemazmur juga pernah mengalami kesesakan dalam kehidupannya. Ketika dia melihat ke masa depannya yang penuh dengan ketidakpastian, dia tetap berseru kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan ketenangan di dalam kehidupannya. Seperti yang disaksikan dalam ayat 7. Bapak, Ibu, dan Saudara, ayat 12, pertanyaan pemazmur, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Barangkali kita semua setuju dengan menanggapi pertanyaan pemazmur ini dengan jawaban ucapan syukur kepada Tuhan. Banyak cara yang dapat kita lakukan dengan mengucap syukur, dengan cara memberikan persembahan berupa uang, barang, tenaga, pikiran, kemampuan, talenta, bakat, dan seluruh kehidupan kita. Apa yang mendasari kita memberikan persembahan?
Di dalam memberikan persembahan, motivasi yang mendasari adalah ucapan syukur bahwa Tuhan sudah berkorban di kayu salib untuk membebaskan manusia dari budak dosa. Dengan terbebasnya manusia dari belenggu dosa ini, sehingga manusia mendapatkan keselamatannya. Karena Tuhan sudah memberikan keselamatan, maka kita wajib membalasnya dengan ucapan syukur. Tentunya kita semua setuju dengan pendapat ini, namun tidak ada sesuatu pun yang kita miliki yang layak untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Sehingga apapun yang kita berikan kepada Tuhan tidak ada artinya dibandingkan dengan pemberian Tuhan berupa keselamatan. Oleh karena itu, kita wajib memberikan yang paling berharga yang kita miliki kepada Tuhan, dan sesuatu yang paling berharga itu adalah tubuh kita. Tubuh kita yang sudah ditebus oleh Tuhan dan layak memperoleh keselamatan dari Tuhan. Untuk itu, wajar Paulus mengatakan, berikan tubuhmu sebagai persembahan yang layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Tubuh kita sesungguhnya bukan milik kita, tetapi milik Tuhan yang sudah menebus kita. Tubuh kita sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan berarti kita menyediakan situasi dan kondisi kita, hati dan jiwa kita, tenaga dan hidup kita, benda bagi kemuliaan Tuhan. Segala sesuatu yang kita miliki kita sediakan bagi kemuliaan Tuhan, sebagai sarana bagi kemuliaan Tuhan. Melalui kesaksian firman Tuhan pada pagi ini kita diingatkan untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan melalui kehidupan kita sehari-hari demi kemuliaan Tuhan. Tuhan selalu hadir, menyertai dan memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas kasih-Mu kepada kami, sehingga Engkau menyelamatkan kami. Ajarilah dalam hidup kami untuk mengucap syukur melalui kehidupan kami, demi kemuliaan Tuhan. Sertai kami di dalam acara dan kegiatan kami masing-masing sepanjang hari ini. Berkatilah agar semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Tidak ada gangguan dan hambatan apapun, penuh sukacita. Kami yakin Tuhan hadir untuk menyertai dan memberkati kami semua. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal selalu menyertai kehidupan kami semuanya mulai saat ini sampai selamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, selamat melakukan kegiatan kita masing-masing pada hari ini, dan kita yakin bahwa Tuhan menyertai dan memberkati kita. Amin.